Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semuanya sehat-sehat ya. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengecek dulu ya kehadiran anak-anak. Untuk siswa kelas 5, apakah semuanya hadir hari ini? Oke, semuanya hadir ya. Bagaimana dengan siswa kelas 6? Apakah semuanya hadir? Oke, semuanya hadir juga ya. Bagus. Untuk kelas 5, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Ibu akan menjelaskan dulu pengertiannya. Cerita fiksi termasuk dalam salah satu bentuk karangan karya sastra yang berisi cerita, rekaan, atau karangan. Cerita fiksi, cerita yang ditulis bukan berdasarkan kejadian nyata dan hanya imajinasi atau hayalan pengarang. Oke, setelah menjelaskan pengertiannya kepada anak-anak, Ibu akan membagikan cerita untuk anak-anak baca dan anak-anak akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Ceritanya ada di samping sini. Ceritanya tentang asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Pertanyaannya tentang 5W tambah 1H, di mana 5W tambah 1H itu terdiri dari apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Setelah membaca peristiwa yang terdapat dalam cerita, anak-anak bisa menjawabnya ya. Kerjakan masing-masing. Ibu akan menunggu kalian untuk mengumpulkannya ya. Oke, untuk siswa kelas 6 hari ini kita akan belajar IPS tentang bencana alam. Bencana alam itu dapat disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia. Ibu akan menjelaskan pengertiannya dulu ya anak-anak. Di mana faktor alam itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Apakah anak-anak bisa memberikan contohnya? Oke, belum bisa ya. Oke, Ibu akan memberikan contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang berikut tentang faktor non-alam. Faktor non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. Contohnya seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, dan konflik. Yang berikut tentang faktor manusia. Faktor manusia merupakan aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungan, seringkali menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana alam. Contohnya seperti tanah longsor dan banjir, di mana tanah longsor dan banjir itu terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Contoh dari banjir itu misalkan biasanya ada teman-teman atau masyarakat kita di sekitar kita yang membuang sampah sembarangan pada tempat yang tidak tersedia tempat sampah. Nah, dari situ maka akan terjadi konflik atau banjir di sekitar kita. Yang contoh dari tanah longsor. Tanah longsor itu terjadi karena ada masyarakat atau teman-teman kita yang menebang pohon sembarangan dan tidak menanamnya kembali, maka terjadilah longsor. Oke, baik. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, apakah anak-anak ingin bertanya? Oke, belum ada ya. Jika anak-anak belum mengerti, Ibu minta anak-anak bisa menanyanya kepada Ibu, ataupun anak-anak bisa mencari materinya dari buku sumber.
Oke, baik anak-anak. Setelah kita mempelajarinya, jika anak-anak tidak ingin bertanya, maka pelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Ibu akhiri ya. Sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah hadir di mata pelajaran Ibu. Ibu minta anak-anak selalu giat belajar ya, sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, selamat siang. Sampai jumpa minggu depan.